Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati tentu Pak Wakil Ketua DPR Luhut Timur. Saya terus terang saja mengatakan, untung saja Posman Sadi gabung. Andai tidak, maka kritikan pertama saya itu adalah ke DPR Luhut Timur sendiri. Karena demikianlah DPR itu. Apa yang menjadi bahasa masyarakat harus ditangkap. Ya, kan sudah begitu eksistensinya. Alhamdulillah, Pak Jusman, saya hormati Prof. Jasrudin, Pak Senior, Pak Majid Tahir, dan beberapa hadirin yang lain yang saya tidak sempat melihatnya. Dan tentu terkhusus adalah Pak Asri dan kru. Ya, saya kadang juga sebenarnya suka jadi provokator juga. Ya, jadi salah satu provokator saya untuk Pak Asri bahwa kelihatan ini agenda Pak Asri tidak terlalu dihitung orang. Ya, kok Pak Bupati tidak mewakilkan siapa lah, sekda kah atau dinas pertambangannya kah? Ya, nah itu tadi saya bilang, untung aja DPR datang. Nah, saya biasa itu begini Pak Sri. Ya. Kalau kadang kita punya upaya itu tidak dihitung orang, maka padahal niatnya baik sekali nih, baik sekali. Maka bikinlah sesuatu yang akhirnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, saya tidak tahu bagaimana Pak Asri menerjemahkan selanjutnya. Mungkin dalam bentuk pemberitaan yang bertubi-tubi. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ya, sekarang ini masyarakat ini hidup dalam dunia online. Ya, itu yang realita per hari ini. Ya, ada Prof. Jasrudin sebagai guru. Betul-betul belakangan saya termasuk orang yang sering biasa beli buku. Sejak ini ada namanya dunia online, saya orang paling sudah jarang beli buku. Ya, benar-benar kita sudah masyarakat IT, masyarakat online ya, kira-kira begitu ya. Nah, oke. Saya kira kapasitas saya sebagai ketua kerukunan Luhut Raya pada kesempatan ini akan memberi tanggapan umum dan tentu saran lah kepada Pemda dan DPR. Jadi secara umum saya ingin memang juga menyampaikan ya saya berharap mudah-mudahan juga dalam acara ini banyak kawan-kawan dari Pale yang hadir ya secara individu ya. Jadi secara umum memang di opini publik itu begini, bahwa sejak peralihan dari Inko ke Pale memang agak terasa dari sisi care, kepedulian itu kepada daerah dan masyarakat setempat itu terasa Pale ini lebih rendah, katakanlah begitu ya, dibanding kemarin Inko itu yang terasa. Saya kira suatu masih, saya lupa Pak Majid ya, saya rasa saya DPR provinsi itu masih Inko ya, masih Inko kok. Ya, dan saya juga sudah 10 tahun malah lewat jadi ketua kerukunan itu tentu kan tetap berkomunikasi. Memang terasa agak beda. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya kira yang agak penting adalah tentu saran-saran ke Pemda Luhut Timur, eksekutif dan legislatifnya, dan ke masyarakat pada umumnya. Bahwa saran pertama saya, apa jadi Pak Jusman,
saya juga mengawali salut bahwa DPR sudah membentuk pansus, dan kemudian bahwa yang saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan baik yang berada di eksekutif Pemda Lutim maupun di legislatifnya dan masyarakatnya secara keseluruhan juga, bahwa apa yang sudah pernah diperjanjikan ya atau dijanjikan oleh Pale, atau kalau bukan Pale Inko dan kita menganggap Inko adalah ekuivalen atau sama dengan Pale, maka itu sama saja. Apa yang pernah diperjanjikan atau apa yang dijanjikan oleh corporate ini, maka saran saya kejarlah itu supaya terwujud. Kejarlah, ya, kejarlah itu. Ya, apakah konteksnya semangat itu yang ada pada suratnya Pak Bupati? Saya kira kita terjemahkan seperti itu. Nah, kemudian ya, saya mungkin juga perlu menyinggung tentang yang namanya tentu aspek strategi lah. Kira-kira begitu Pak Sri, bahwa jika janji orang itu kita hadapkan kepada dirinya, itu konteksnya mengingatkan. Ada itu janjimu begini, atau ada itu perjanjian antara kita begini, kau belum wujudkan. Itu mengingatkan. Nah, jika apa yang dijanjikan oleh yang bersangkutan dan segera diwujudkan, maka selesai sudah cerita. Selesai. Tapi saya ingin ingatkan pula bahwa sejak perubahan Undang-Undang Minerba yang baru ini masalah tambang ini benar-benar sudah menjadi ranah pusat, cerita pusat. Coba bayangkan Pak Asri dan teman-teman lain. Ini untuk urus saja tambang galian yang namanya sirtu dan pasir. Yang sebelumnya itu di provinsi, sekarang bukan. Semuanya sudah di Jakarta. Nah, oleh karenanya begitu besarnya kewenangan pusat ini, tidak tertutup kemungkinan sebuah perusahaan tambang itu berlindung sesungguhnya di kebijakan pusat. Nah, oleh karenanya Pak Jusman, kita ikuti perkembangannya. Saya kira selain kita apresiasi apa yang langkah Pak Bupati, tapi kalau saran saya juga memang segera mengadukan ke pemerintah pusat. Mengadukanlah ke pemerintah pusat. Ya, ada ya, kalau kita bicara undang-undang, satu sisi memang kita menyebut ada semangat otonomi daerah. Ya, tapi terus terang aja ya, di zaman undang-undang cilaka ini, undang-undang Ciptaker, ya kan kayaknya banyak itu yang sudah mengabaikan nilai-nilai semangat undang-undang yang lain. Ya, semangat daripada undang-undang pertambangan yang baru ini kan betul-betul sangat sentralistis sekali. Nah, oleh karenanya saya membaca beberapa waktu yang lalu respon dari anggota DPR RI dari Lu Raya, Pak Abang ya, suaminya Bupati Lu Utara, yang menunggu Pemda Lutim mengajukan itu, saya rasa bagus sekali. Itu bagus sekali. Ya, jangan abaikan, karena apalagi tadi dengan informasi seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua DPRD Pak Jusman Sadi, ya ibaratnya mau minta saja 1 biji paku di Pale harus koordinasi ke Brasil. Ya, itu kan sebanyak alasan. Ya, sekarang ini dunia IT ini, aduh, benar-benar kita kan sudah hidup di zaman yang sangat globalis ya. Sesuatu itu bisa berlangsung kok dalam 10 menit. Ya, semuanya keputusan bisa diambil. Nah, saya meragui bahwa di situ ada semangat, ada strategi ya berlindung sesungguhnya. Nah, ini yang katakanlah ya hal yang saran saya Pak Jusman, dan ya katakanlah semacam mengingatkanlah kawan-kawan bahwa perjuangannya mesti begini. Yang kedua,
Oh, secara umum saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa pada setiap kehadiran sebuah korporat, sebuah perusahaan tambang di suatu daerah, maka dia akan melahirkan dampak lingkungan pada daerah itu. Ya, secara umum tentu akan juga memberi manfaat. Tadi sudah banyak disinggung Prof. Tentu apa manfaatnya. Ya, dan alhamdulillah beliau sendiri sempat disekolahkan, alhamdulillah. Oh, tetapi terus terang aja untuk perusahaan tambang itu memang potensi untuk menciptakan ancaman kehidupan secara lingkungan fisik itu, iya, itu terjadi. Itu demikian. Ya sudah demikian. Nah, pada saya khusus untuk Pali ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sudah juga saya sampaikan Pak Sri pada pertemuan kita yang lalu. Ya, terus terang aja begini. Teman-teman di Luhut Timur, terutama yang hidup di Malili, jangan pernah teman-teman itu berpikir bahwa bendungan Karebe itu tidak akan mungkin atau tidak ada kemungkinannya menjadi sebuah malapetaka ke depan. Jangan pernah berpikir begitu. Jangan. Ya, kita kan sudah tahu Surako ini kan rentetan dari Palu, apa namanya? Apa namanya itu? Ya pokoknya sambungan dari Palu. Artinya coba bayangkan kalau gempa yang terjadi di Palu itu terjadinya di Surako, maka ini yang takut terserah aja kalau takut. Tapi saya itu menggunakan logika bencana. Maka yang namanya Malili itu hilang dalam peta. Ya, mungkin tanahnya masih ada tapi seluruh bangunannya hilang. Artinya apa? Di situ ada ancaman. Nah, dalam konteks ini bagi saya sesungguhnya ancaman-ancaman itu harus ada harganya. Ada harganya. Nah, apakah kemudian dari sisi korporat, dari sisi perusahaan, harga itu mungkin sudah diterjemahkan dalam wujud CSR. Yang istilah lama itu kondep. Ya, harga itu sudah di situ. Tapi bagi saya tidak cukup. Kalau saya itu tidak cukup. Makanya Pemda Luhut Timur, ya saya kira jangan hilangkan semangat untuk tetap bisa mendapatkan bagian dari saham. Ya, walaupun memang mekanismenya itu mekanisme lorong divestasi. Ya, kalaulah Pemda, provinsi dan kabupaten di Freeport itu mendapatkan hadiah karena selalu mau merdeka, kan begitu? Ya, karena dia selalu mau merdeka, akhirnya dapat dia. Nah, makanya paling tidak di Luhut Timur itu ya ini yang saya katakan tadi ini. Jangan dihilangkan itu. Bahwa kami juga bisa saja besok-besok lenyap. Ini bisa saja besok-besok Malili juga lenyap ini di permukaan. Kalau Anda punya bendungan itu roboh. Nah, makanya hadirkanlah mereka dalam juga semangat kepemilikan. Nah, semangat kepemilikan baik itu saham maupun penempatan manusianya. Sehingga kaitan ini Pak Haji Usman, yang mumpun kita lagi sedang akan merumuskan pansus, saran saya kita bagaimana merumuskan bersama dengan Pak Bupati dan konsultasi dengan pihak mana saja yang dianggap perlu. Pokoknya bagaimana Luhut Timur itu memang secara kontinu, ya secara kontinu ada manusianya di dalam posisi komisaris. Ada, ini yang saya rasa penting. Ada manusia Luhut Timur, ya kan? Kalau di grup Luhut Raya itu Pak Majid itu kan ramai. Apakah konteksnya manusia seluruh rakyat? Enggak lah, pokoknya manusia Luhut Timur aja. Ada. Karena kenapa? Ketika kemudian ada figur yang kita katakanlah rekomendasikan, nah ini wakil kami di komisaris dari Luhut Timur. Sesungguhnya sebentar tempatnya berdialog masyarakat dan Pemda ini di komisaris ini. Artinya dalam logika saya
komisaris ini juga bisa diadili. You di situ jangan enak aja ya. Ya, iya perjuangkan ini aspirasi kita. Ya, nah ini figur-figur katakan ini ada Prof Jas ini malam, ada Pak Maji, calon komisaris ke depan itu saya rasa itu Pak Jusman Sadi karena ternyata itu kampungnya di sebelahnya danau itu. Ya katakanlah begitu ya. Tapi saya ingin betul-betul teman-teman, pokoknya bagaimana membangun agreement dengan pihak Pale bahwa hadirkan komisaris secara kontinu dari Luhut Timur. Terserah kalau Pale tetap saja ingin selalu menghadirkan Unhas, kan saya sebenarnya paham juga tuh apa maksudnya Pale menghadirkan Unhas supaya masalah lingkungannya tuh tidak dikasih nilai B. Ya kami terus terang aja, Pale per detik ini memang itu dari segi sertifikat lingkungan is the best. Memang dia is the best ya. Ya karena ini Unhas ini ya tanda kutip kan sudah dikasih Mina Bobo. Sementara kan ahli lingkungan di Sulawesi Selatan memang kan adanya hanya di Unhas. Ya sebanyak nilainya Unhas sebanyak di situ. Tapi ke depan teman-teman harus kita kawal. Tidak boleh lagi rektor Unhas karena itu melanggar mereka punya statuta internal tersendiri. Nah, rektor Unanda kan? Iya, bergeserlah ke rektor Unanda. Ya jadi begitu. Saya rasa penting sekali itu hadirkanlah teman-teman berjuanglah ada figur dari Luhut Timur hadir dalam komisaris secara kontinu. Saya rasa itu Pak Asri yang ingin poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya kan yang adik-adik generasi muda, yuk jangan tinggal diam aja. Ya apa yang penting lah kalian juga bergerak. Ya yang begini-begini memang mesti apa namanya itulah bersama begitu ya, bersama kan demi untuk kebaikan masyarakat dan daerah kita. Demikian Pak Sri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.